faced anything like this. Hai semuanya, balik lagi di channel Cerita Teratas bareng gue Benny. Transformers Rise of the Beast, film yang sangat ditunggu di tahun 2023 oleh para pencinta film di seluruh dunia, telah tayang di bioskop-bioskop. Film ini merupakan sequel ke-7 dari franchise Transformers dan digadang-gadang menjadi salah satu film tersukses sepanjang tahun 2023 ini. Bahkan pada Februari lalu, pihak Paramount Pictures mengatakan bahwa film Transformers Rise of the Beast akan menjadi bagian pertama dari trilogi yang akan terjadi. Tak hanya itu, Paramount mengatakan bahwa film Transformers versi animasi akan tayang di tahun 2024 mendatang. So, apakah versi animasi akan semenarik versi live action? Kita tunggu saja penayangan dari film ini di tahun depan. Setelah kritik panjang yang diterima di film-film sebelumnya, pihak Hasbro dan Paramount Pictures memutuskan untuk mengganti sutradara yang menggarap film-film baru mereka. Stephen Caple Jr. yang pada saat itu baru saja menyelesaikan film terbarunya yang berjudul Creed 2 ditunjuk untuk menjadi sutradara baru mereka menggantikan Michael Bay. Langkah ini dinilai lumayan berhasil membuat film Transformers menjadi kembali menarik, di mana Stephen Caple Jr. membawa kita kembali ke tahun 90-an, yang berarti film ini mengambil tempat di antara film Bumblebee dan film Transformers yang tayang pada tahun 2007 lalu. Stephen Caple Jr. juga menghadirkan karakter-karakter baru yang relatable dan berhasil membuat film ini lebih fresh dibandingkan garapan Michael Bay yang terkesan hanya mempertontonkan sebuah mobil yang berubah menjadi robot dan bertarung. Dan tak lupa slow motion yang menjadi ciri khas Michael Bay di film-film garapannya. Stephen Caple Jr. mengatakan bahwa film ini tidak berhubungan secara langsung dengan film Bumblebee. Walaupun demikian, Rise of the Beast berada di satu universe dengan film sebelumnya. Ini semua diperkuat dengan cuplikan Optimus yang mengatakan bahwa para Autobots telah berada di bumi selama 7 tahun. After 7 long years stranded on Earth, we finally found a way home. Seperti yang kita tahu, film Bumblebee mengambil latar di tahun 1987, sedangkan Rise of the Beast mengambil latar tahun 1994. Selain itu, di salah satu scene di film Rise of the Beast, Bumblebee sempat mengatakan bahwa ia memiliki teman manusia, dan itu tentu saja Charlie Watson yang tampil di sequel sebelumnya. We should not be relying on a human. They are my friends. Stephen Caple Jr. juga mengatakan bahwa penggarapan film ini ditujukan sebagai reboot franchise Transformers dari 5 film sebelumnya yang digarap oleh Michael Bay. Setelah kesuksesan Bumblebee, produser film ini, Lorenzo Di Bonaventura, mengatakan bahwa film ini akan berubah gaya dan tema agar bisa terpisah dari 5 film pertama Michael Bay. Dari sudut pandang penonton, gua merasa vibe film ini mirip dengan film Bumblebee. Akan tetapi, film Rise of the Beast menyajikan keseruan dengan skala yang lebih besar. Tentu saja didukung oleh kemunculan villain sebesar Unicron dan kolaborasi epik antara Autobots, Maximal, dan manusia dalam menghentikan Terrorcons. Dan ini tentu saja sangat kontras dengan film Bumblebee yang sepi dengan kehadiran Transformers dan lebih fokus kepada cerita membangun hubungan antara manusia dan robot. Akan tetapi, film Bumblebee memiliki CGI dan grafis yang dirasa lebih halus dibandingkan film Rise of the Beast. Di film ini, gua bisa melihat adegan jump scare yang sangat efektif. Alhasil, kita sebagai penonton merasa terbawa oleh drama yang ada di layar. Tak hanya itu, adegan pertarungan antar robot disajikan dengan sangat epik dan sangat memukau. Munculnya karakter-karakter baru di film ini sangat menunjang pengembangan di film ini dan sangat menghibur bagi para pencinta film Transformers. Meskipun ide awal pembuatan film ini adalah film animasi Beast War, namun setelah film ini tayang ternyata sama sekali tidak menceritakan tentang bagaimana Maximals dan Predacons yang merupakan robot masa depan kembali ke masa lalu akibat insiden perjalanan waktu. Sang penulis Joby Harold memilih untuk mengembangkan cerita dan memunculkan karakter baru sebagai penjahat di film ini, yaitu Terrorcons. Karakter yang dirasa sangat pantas menjadi musuh bagi Optimus dan kawan-kawan. Lawan yang sangat kuat yang merupakan sebuah robot yang diisi dengan kekuatan kegelapan dan merupakan budak setia dari Unicron. Tak hanya itu, di film ini tidak ada terlihat sama sekali musuh abadi Autobots, yaitu Decepticons. Berbeda dari film-film sebelumnya, penggarapan intensitas film ini terasa sangat rapi dan luar biasa. Pada fase awal film dirasa sedikit lambat,
Dan seiring berjalannya film, ketegangan di film ini semakin meningkat hingga ke bagian ending dari film. Alhasil pada final battle, film Rise of the Beast terasa begitu epik lantaran pembangunan klimaks yang konsisten dari awal film hingga akhir. Tak hanya itu, setelah menyuguhkan final battle yang memuaskan, film ini juga ditutup dengan kejutan yang sudah pasti akan membangkitkan rasa penasaran para pecinta waralaba Transformers tentang sequel yang akan datang. Seperti apa Hasbro dan yang lainnya menggarap penggabungan franchise Transformers dan G.I. Joe. Secara pribadi, gua nggak sabar menunggu kelanjutan cerita penggabungan kedua franchise ini. Mengingat hasil kolaborasi mereka dalam penjualan mainan mengalami kesuksesan yang sangat besar. Tapi bagaimana dengan filmnya? Akankah mengalami kesuksesan atau malah sebaliknya? Kita tunggu saja. Overall, film Transformers Rise of the Beast akan menjadi fondasi yang sangat meyakinkan untuk waralaba Transformers. Dengan mengadopsi segala kesuksesan di film Bumblebee dan dikemas dengan skala yang lebih besar, film ini sukses membuat jiwa para pencinta Transformers meronta-ronta di ending filmnya, dan gak sabar dengan kelanjutan film berikutnya. Bagi kalian yang sudah menonton film ini, boleh tulis tanggapan kalian mengenai film ini di kolom komentar. Kami juga mohon bantuan dari kalian untuk klik tombol subscribe di bawah agar kami bisa terus berkembang di dunia YouTube dan memberikan informasi dan rekomendasi film-film menarik untuk kalian semua. Gua Benny pamit dan jangan lupa pelihara senyum di wajah kalian.